Selamat sore Pak Arief. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil program pembuatan sistem penjadwalan kelas dan ruangan. Sebelumnya, saya Angelin Fogita Rumahorbo dengan NIM 215314135 dengan partner saya. Maksimus Simanjorang dengan NIM 2153141009. Baik, di sini kami menggunakan 4 import, yaitu import Tkinter STK ini untuk membuat aplikasi GUI di Python. Lalu import message box ini untuk menampilkan pesan pop-up dalam aplikasi. Import pandas untuk manipulasi dan analisis data dengan data tabular seperti CSV. Import file dialog ini untuk membuka atau menyimpan file melalui dialog pemilihan file. Lalu code ini root sama dengan TK itu untuk membuat jendela utama dengan judul jadwal mata kuliah tahun 2024 strip 2025 dengan background putih. Di sini days merupakan loop untuk menambahkan label di setiap hari pada baris pertama untuk setiap setiap kolom yang sesuai. Lalu di sini schedule itu daftar yang berisi jadwal mata kuliah berdasarkan waktu dan hari. Setiap elemen di dalamnya adalah sebuah daftar yang berisi informasi terkait kelas seperti waktu, nama dosen, dan ruangan. Dev on activity click ini untuk menampilkan pesan yang sesuai dengan waktu, hari, dan mata kuliah yang terjadwal pada waktu tersebut. Lalu for row ini untuk menelusuri setiap baris jadwal dan menentukan waktu untuk setiap slotnya. For chow itu menelusuri setiap kolom hari untuk menampilkan aktivitas yang terjadwal. Lalu eh, command sama dengan lambda ini ketika tombol diklik, fungsi on activity click akan dipanggil dengan parameter yang sesuai seperti aktivitas, waktu, dan hari. Untuk berikutnya, kami akan membuat fungsi rekursif untuk mencari jadwal atau pencarian jadwal berdasarkan ruangan. Kami membuat rekursif untuk apa namanya? Untuk pencarian jadwal yang pertama itu memeriksa apakah ruangan itu ada dalam jadwal tersebut atau tidak. Lalu kita membuat satu button pencarian ruangan dengan ukuran 400 kali 200. Di sini kita membuat jendela pencarian dengan label, masukkan nama ruangan, nanti user akan memasukkan nama ruangan ke frame tersebut. Lalu kita menggunakan huruf Arial dengan ukuran 12. Setelah itu kita melakukan pencarian dengan menekan tombol tersebut, dengan menekan tombol pencarian. Nanti akan ada jika jika apa namanya jika ruangan tersebut tidak ditemukan akan keluar peringatan nama ruangan tidak boleh kosong atau ada informasi. Lalu setelah dari itu kita membuat fungsi untuk penampilan hasil pencarian. Di sini kita akan menampilkan header untuk hasil pencariannya. Di sini ada beberapa ukuran dari hasil yang ditampilkan. Setelah itu kita akan menampilkan ruangan yang dicari. Setelah kita memasukkan namanya nanti akan muncul hasil pencarian jika nama tersebut ada dalam data. Di situ ada tombol untuk mendownload di bawahnya. Setelah data tersebut ada, jika user ingin menyimpan data ke dalam file, dia dapat menekan tombol download dalam format CSV. Di situ nanti ada button download di bawahnya. Setelah itu kita akan menambahkan tombol untuk pencarian. Di situ ada button tombol juga untuk pencarian. Setelah kita masukkan nama, kita akan menekan tombol pencarian.
Nanti untuk penyesuaian ruangan kolom baris itu, di sini jika berada dalam nol, berarti akan menampilkan kolom baris tersebut. Jika lebih dari satu akan menampilkan semua baris tersebut. Lalu kita akan menjalankan aplikasi sistem tersebut. Nah, untuk hasil outputnya seperti ini. Di sini ada header hari Senin sampai Sabtu, lalu data-data yang kita masukkan tadi akan ditampilkan seperti ini dalam bentuk dua dimensi. Ada jam, nama dosennya, serta ruangannya. Di sini telah diinformasikan sesuai dengan jadwal data tersebut. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada dua button, download jadwal dan eh, cari berdasarkan ruangan. Eh, Sebelumnya, ketika kita mengklik eh, jadwal yang ada di hari Senin ini, dia akan muncul informasi seperti ini pada hari Senin pukul 7 sampai 8 tidak ada jadwal. Itu berlaku ketika tidak ada nama dosen dan nama ruangannya. Lalu kalau ada nama dosen dan ruangannya akan muncul seperti ini. Ada waktu 10 sampai 11 pada hari Senin, mata kuliah manajemen proses perangkat lunak semester 7, dosen eh, Pak Haris, ruangan K204. Nah, lalu ketika kita mengklik download jadwal ini, dia akan muncul menampilkan suatu folder, lalu kita memasukkan file name. Misalnya di sini kita memasukkan eh, jadwal kuliah. Lalu kita klik save dan akan ada muncul informasi bahwa jadwal berhasil disimpan ke CSV. Lalu kita buka ke folder tadi. Nah, dia akan kesimpan dengan nama yang kita buat tadi, yaitu jadwal kuliah. Lalu kita klik button cari berdasarkan ruangan ini, dia akan muncul em, memasukkan nama ruangan. Misalnya kita di sini memasukkan ruangan K titik 205. Lalu akan muncul informasi hasil dari pencarian yaitu pada hari Kamis jam 7, 8, 9, dan 10 oleh Bu Rita di K205. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.